Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar di hari ini? Siap dong ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komposisi materi dan perubahan materi. Nah, sebelumnya apa sih itu materi? Materi merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari kita nih, contoh dari materi itu apa ya? Ada yang bisa tebak? Ya, betul. Ada udara, ada batu, ada air, dan juga ada buku. Materi tersebut terbagi menjadi dua loh. Ada zat tunggal dan juga ada zat campuran. Nah, zat tunggal ini juga terbagi menjadi dua. Ada unsur dan juga senyawa. Zat tunggal unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik atau ciri dari unsur tersebut. Contohnya seperti apa ya kalau zat tunggal unsur ini? Nah, contohnya ada emas, ada logam, ada perak, dan juga ada besi. Teman-teman semuanya pasti di rumahnya pernah ataupun punya besi ataupun mungkin punya logam atau emas, pasti punya ya. Nah, yang kedua ada zat tunggal senyawa. Zat tunggal senyawa merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan dan terbentuk dari proses kimia. Nah, kalau tadi zat tunggal unsur ini contohnya besi dan juga logam, kira-kira kalau zat tunggal senyawa contohnya apa ya? Ada yang bisa tebak gak nih? Nah, kalau zat tunggal senyawa, contohnya ada garam, ada air, dan ada gula. Nah, contoh materi yang kedua yaitu ada campuran. Apa itu campuran? Campuran merupakan materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai zat asalnya atau aslinya. Nah, zat campuran juga terbagi menjadi dua loh, ada homogen dan ada heterogen. Nah, yang pertama ada campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang tersusun sempurna dan tidak bisa dibedakan lagi zat yang bercampur. Nah, campuran yang kedua yaitu ada heterogen. Heterogen merupakan campuran dua zat atau lebih dan masih dapat dibedakan antara zat-zat yang bercampur. Nah, di sini Ibu punya dua contoh nih. Yuk kita praktekkan bareng-bareng dan coba kalian tebak antara contoh pertama dan contoh kedua itu termasuk homogen atau heterogen ya. Yuk kita coba praktekkan dulu ya. Nah, yang pertama kita sediakan 2 gelas air yang dimana satu gelasnya kita isi dengan gula dan satu gelas lagi kita isi dengan minyak. Setelah kita isi dua-duanya, kita aduk kedua gelas tersebut. Nah, bisa terlihat ya anak-anak, untuk gelas larutan air dan juga gula itu bisa bercampur, sedangkan larutan air dan minyak itu tidak bisa tercampur. Larutan air dan gula termasuk homogen, sedangkan larutan air dan minyak termasuk heterogen. Nah, kira-kira tebakan kalian benar atau tidak? Ada yang benar? Nah, contoh pertama itu termasuk homogen. Mengapa homogen? Karena ada dua zat yang tersusun dan tidak bisa dibedakan lagi antara zat yang bercampur. Jadi ketika air dan gula sudah larut, maka itu sudah tidak bisa kita bedakan lagi ya. Karena dua zat tersebut sudah tercampur. Nah, yang kedua itu heterogen. Kenapa heterogen? Karena antara dua zat itu tidak bisa dibedakan atau masih dapat dibedakan antara zat-zat yang bercampur. Jadi antara air dan juga minyak itu masih bisa dibedakan karena bisa kita lihat ada perbedaannya seperti itu. Oke. Nah, apakah teman-teman sudah mengerti mengenai komposisi materi? Pasti sudah ya. Nah, kita berlanjut kepada materi selanjutnya yaitu ada perubahan materi. Nah, apa sih itu perubahan materi? Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan mengenai perubahan materi, nah,
Coba Ibu mau tanya nih, di antara 3 gambar yang ada di sini, kira-kira kalian bisa tebak gak ini ada apa aja? Betul, ada arang, ada uap, dan juga ada es batu. Nah, kira-kira ada perubahan gak sih dari ketiga gambar tersebut? Ayo coba berpikir, coba kita tebak. Tapi kita keep dulu ya, kita masuk dulu kepada materinya. Nah, nanti bisa kalian tebak ini ketiga gambar tersebut merupakan perubahan apa. Nah, perubahan materi terbagi menjadi 2, ada perubahan fisika dan juga ada perubahan kimia. Untuk yang pertama itu ada perubahan fisika. Apa sih itu perubahan fisika? Perubahan fisika merupakan perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak bisa menghasilkan zat jenis baru. Nah, faktor yang mempengaruhi dari perubahan fisika yaitu ada suhu, tekanan, kelembapan, cahaya, gaya gesekan, medan magnet atau listrik, dan juga kecepatan reaksi. Nah, di sini ada beberapa bentuk atau beberapa jenis dari perubahan fisika. Yang pertama ada mencair. Apa itu mencair? Mencair merupakan proses ketika suatu benda padat berubah menjadi bentuk cair karena pemanasan atau kenaikan suhu. Dua ada membeku. Membeku merupakan proses suatu benda yang awalnya cair berubah menjadi padat karena penurunan suhu di bawah titik bekunya. Teman-teman pasti sudah pernah menyimpan air di dalam freezer ataupun es krim di dalam freezer, pasti itu akan membeku karena dari yang awalnya cair berubah menjadi padat. Nah, yang ketiga yaitu menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, kira-kira seperti apa ya? Yuk kita simak video contoh dari menguap. Ini ada air yang sudah kita siapkan di dalam panci untuk kita rebus, kemudian kita tutup dengan menggunakan tutup panci dan kita tunggu hingga sudah terlihat ada bulir-bulirnya. Dan bisa kita lihat juga ya, ketika air yang sudah matang atau bulir-bulirnya sudah naik, maka uap air pun ikut menaik sehingga terjadilah antara perubahan wujud cair menjadi gas. Yang selanjutnya ada perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat dikembalikan. Nah, contohnya yaitu ada larutan air dan juga gula, kemudian kertas yang dibakar, kayu yang dibakar berubah menjadi arang, besi yang berkarat, dan juga singkong yang menjadi tape. Yuk, semuanya kita bareng-bareng praktekkan contoh dari perubahan kimia. Yuk, kita simak ya. Akan membuat praktek mengenai perubahan kimia yaitu kertas yang dibakar. Jadi kita coba bakar kertas. Nah, bisa kita lihat kertas yang dibakar ini akan berubah menjadi abu. Kita lihat ya, kertas yang awalnya utuh ketika kita panaskan atau diberikan api menjadi abu. Contoh dari perubahan kimia ada tadi kertas dibakar yang dimana ketika kita membakar kertas, wujud asli dari kertas tersebut berubah menjadi abu, dan juga ketika kita membakar kayu tersebut berubah menjadi arang. Nah, itu semua termasuk perubahan kimia. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi komposisi dan juga perubahan materi. Semoga kita semua bisa dapat mengambil ilmunya dan juga bisa membedakan apa itu perubahan kimia dan juga apa itu perubahan fisika. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika dari Ibu penyampaiannya kurang maksimal. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.